Welcome to Tuku on Air. Enjoy! Hi everyone, welcome to our second episode. Hari ini aku Gaby dari Suku and Friends, sendiri nggak ada Allison karena Allison masih maternity leave. Tapi kita ada kedatangan dua guest yang very special. It's Grandpa and Grandmanya Joel and Grace. Welcome! Halo. So, kenapa kita undang very special guest ini, which is Mami dan Daddy aku. Jadi jangan bingung kalau misalnya aku ada panggil Mami, Daddy, terus aku refer myself as Cece, karena kita biasanya ngobrol kayak gitu di rumah. Nah, the reason kita undang nih, karena biasanya dari followers, dari Instagram, kita banyak sekali ngobrol seputar grandparenting. Nah, itu topik yang kita mau angkat kali ini, grandparenting atau keterlibatan opa dan oma dalam mengasuh anak. Nah, sebelum itu pengen kenalin dulu nih Daddy, Mami, atau Grandma ke teman-teman semua. So, Grandma ini, they're entrepreneurs. Mereka juga sebenarnya teachers juga, ngajar gitu lah ya. Daddy juga sekarang creating konten di Instagram. Udah 20k guys. Di follow coba gitu kan. Mereka juga aktif melayani di gereja, terutama di dunia parenting juga ya sebenarnya ya. Family life and counseling. I see, family life and counseling. Jadi premarital counseling iya, parenting iya, dan dengar-dengar banyak memberkati fellow families juga. Semoga gitu ya. Gitu. Dan yang paling menarik adalah grandpa ini juga runner. Katanya tipis-tipis. Tapi tipis-tipisnya sampai berapa kali? Sampai full maraton. baru sekali. Full maraton tuh berapa? 42,2 K. Nah, mungkin boleh diceritain nggak terakhir full maraton dan pertama ya? Baru pertama kali ya? Baru pertama dan semoga bukan yang terakhir sih. Amin. Diberikan kekuatan lututnya gitu ya. Amin. Itu pas full maraton tuh di OC ya kebetulan di Orange County ya. Orange County Marathon. Oke, boleh cerita nggak sih Mam Dad kayak persiapannya menuju maraton dan juga kenapa sih bisa terjun di dunia lari gitu? Ini kan baru ya, bukan dari muda ya, baru recently gitu. Awal pertama aja race itu 2018, Mami masih inget Danamon Run. Oke. Itu Daddy waktu kita 5K. berangkat itu kan di ice ya, dari rumah lumayan SBSD. jauh, kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Daddy udah bilang, ini ngapain kita ikut race begini. Karena bangun gitu. jam 3 pagi, Iya. jam 4 kita harus jalan, jam 4 udah harus jalan dari rumah. Sampai sana kan startnya jam 5. Iya, tapi pas sampai sana tuh vibe-nya tuh udah ini banget gitu loh. Udah selesai itu, belum sampai rumah, Daddy bilang, ayo next race kita mau kemana lagi. Akhirnya kedua itu kita malah ikut 2XU di Singapura. Padahal dia udah ngomong semalam sebelumnya, waktu itu kan race-nya hari Minggu ya, kalau nggak salah. Pasti Minggu. Sabtu malam dia udah ngomong, ini Pertama dan terakhir ya. Ngapain kita jam 3 pagi bangun, jam 4 jalan, mau lari. Oh, udah sampai sana. Waktu ngelihat orang gitu antusiasnya lari. Pulang, selesai finish, belum sampai rumah, udah cari the next race lagi. Nah, itu serunya. Nah, itu startingnya sih. Habis itu yang mulai tambah-tambah. Gitu. Oh, terus dengar-dengar, lihat-lihat Instagram ada hashtag khusus. Katanya tetap pacaran gitu. Runnya RUN. Nah, boleh dijelasin nggak tuh datang dari mana? Tetap pacaran. Runnya RUN gitu ya. Oke. Ya, Apa tuh? Ya, idenya gini, bahwa orang setelah menikah itu kadang-kadang kan lupa pacaran. Pikir pacaran itu cuma buat orang-orang yang sebelum menikah. Okay. Dating itu sebelum menikah. Padahal pacaran itu lebih penting buat orang-orang yang udah menikah. Okay. Kadang-kadang orang udah menikah lupa sibuknya sama anak, sibuknya sama kerjaan, sibuknya sama yang lain-lain. Dating lupa. Nah, itu yang bahaya. Pelan-pelan lama-lama ngurusin anak terus kan, dari kecil sampai besar. Waktu udah besar kan anak keluar rumah kan. Okay. Waktu udah keluar rumah bingung berduaan lagi. Nah, oleh sebab itu jangan lupa mulai dating tuh dari awal. Jadi belajar untuk dating terus walaupun udah punya anak. Makanya kita sebut tetap pacaran. Nah, runnya kebetulan RUN. Kenapa ya? Karena Daddy Mami kebetulan suka lari. Jadi ya sambil pacaran, sambil olahraga, sambil nyelam, sambil minum air lah. Kok belum ya? Oh, boleh. Artinya sambil olahraga, sambil sebenarnya tujuan utamanya kan bukan cuma sehat ya. Sehat pasti bonusnya lah. Yang kedua, yang pertama itu sebenarnya
Kalau event-event race kan ada di mana-mana. Ya sambil jalan-jalan. Jalan-jalan. Sebenarnya Gitu. poin utamanya itu. Dengar-dengar ada yang lagi mau ikut undian ke Berlin. Semoga ya. Jangan Semoga. di-spill dulu nih. Soalnya saya mau nitip cucu tadi katanya terus gak bisa. Semoga dapat itu. Semoga dapat. Karena itu Karena termasuk world major. itu kan nggak gampang. Itu dreams-nya para pelari lah. Ya, Iya, bisa. cuma catatan ya, Dead Mom ini bukan lari yang gimana, bukan. Ini 42K aja. tapi pace-nya kan pelan-pelan. Ini kan pelari-pelari Pace- hore pace aja. Opa Oma. Oke. Bukan yang pelari yang yang teman-teman yang ngebuk yang pace-nya 3, 4, enggak begitu. Kita pace-nya ya rendah-rendah. Yang penting happy-nya, Iya. I happy-nya gitu. see, I see. Yang Dan penting tujuan akhirnya Iya, jalan-jalan kan habis itu. jalan-jalan. Jadi kan pesan sponsor kayaknya ini. ada yang Itu cash lock. Caps lock. itu Jalan-jalan. serunya, itu Oke. serunya. Ada di mana nih? Di Bali, ada di Iya. mana nih? Di Singapura. Wah, itu kan kayak ada satu tujuan baru Oke. yang kita nanti-nanti gitu loh, kayak gitu lah. Dan ya sebenarnya dengar kayak pentingnya dating setelah menikah ini juga udah ya cukup sering dengar gitu, especially kan I really appreciate Daddy sama Mami gitu ya, sebelum cerita keluar sana, sebelum bikin hashtag, sebenarnya Daddy Mami itu implementasikan value-value ini di rumah gitu. Jadi sebenarnya sebelum married, Cece, Gaby udah sering denger ini gitu kan. Nah tapi kenyataannya gimana sih? Ini kan berarti udah 26 tahun pacaran gitu kan ya. Kenyataannya Sun 27 loh. Sun 27 bener Januari ya. Iya. Nah, kenyataannya gimana sih, Mam Dad? Apakah itu semudah itu dengan bergantinya season, bergantinya musim mungkin gitu? Apakah itu hal yang mudah gitu? Karena kayak Cici sama Jonah sendiri gitu ya, terkadang nggak selalu 100% gampang gitu ya, apalagi anak-anak kecil-kecil di rumah gitu. Kayak buat Daddy Mami gimana sih? Apakah itu comes naturally selama 26 tahun terakhir? Ada struggle-nya atau gimana? Oh, pasti dong, nggak mungkin nggak ada. Tapi gini, perjalanan kita berdua itu pasti nggak ada, maksudnya gini, nggak ada merit yang nggak ada konflik ya, pasti ada, pasti ada deh ya. Cuma jangan kita tambah banyak konfliknya, atau konfliknya itu melulu, itu artinya kita nggak naik kelas kan. Oke. Ya kalau kita pernah konflik ya kalau bisa ada solusinya, next ya jangan konflik di situ lagi. Konfliknya tadinya sebulan misalnya ada 10 kali, ya lama-lama harus berkurang 2 kali. Kita harus belajar begitu dong. Once ya semoga sebulan udah nggak ada konflik kayak gitulah. Jadi semua pernikahan pasti ada konflik, ada perbedaan. Tapi harus punya sepakat bahwa lama-lama kita harus kurangin gitu loh. Kenapa? Karena hidup kita kan panjang, kalau dikasih kesehatan sama Tuhan kan dikasih waktu panjang. Loh kita berduaan terus isinya masa mau ribut terus kan sayang gitu. Jadi ya itu idenya kenapa kita harus dating. I see. Oke. Dari Mami? Ya kalau dari Mami ya harus intentional ya. Dengan Jadi sengaja. dengan sengaja kita prioritaskan itu. Karena kalau enggak ya akan berlalu begitu aja gitu loh. Sibuk terus ngurus anak, apalagi kalau anak-anak masih kecil. Ya Cece pasti ngalamin juga lah, maksudnya mau hatinya kepengen nih mau dating sama Jonah ya kan, tapi apa daya anak-anak mau dating gimana gitu ya kan. Kadang-kadang kan Cece tanya dulu sama Daddy Mami bisa nggak gitu. Kalau bisa puji Tuhan, kalau nggak bisa jadi kan itu harus ya tunda lagi gitu loh. Itu yang ada inisiatif, kalau nggak ada inisiatif ya udah bablas gitu. Oke. Nah, maka di pernikahan itu harus kreatif. Isi pernikahan itu harus kreatif sih memang. Karena kalau kita berdua aja atau ada keluarga gitu ya, kalau nggak kreatif ya, nanti kita terlibat sama atau berputar-putar sama rutinitas. Nah, kreatif apa? Ya kreatif harus punya hobi. Kalau bisa yang kerjakan bersama-sama. Yang kedua harus punya tujuan, yang kita kerjain sama-sama. Yang ketiga harus punya antusias nih, yang kita punya target nih kerjain bersama-sama gitu. Jalan-jalan boleh salah satunya? Harus. Boleh banget itu. Keempat harus cari topik-topik pembicaraan yang kreatif lah. Oke. Nah itu harus dimulai dan itu harus intentional sih memang. Kita harus cari topik-topik dari mana ya, dari buku, dari podcast, sehingga kita bisa ngobrolnya terus gitu loh. Dan dua-duanya harus sepakat. Ya harus. Ya, Nah, penting banget sepakat. Iya kan pernah ada temen date juga pernah nanya gitu, lu kemarin bosan jalan-jalan begitu lama berdua, nggak bosan? Nah, anehnya nggak bosan sih gitu. Karena ada topik-topik yang kita ngobrolin gitu. Oke.
Oke, dan kadang-kadang itu harus intentional, sengaja dicari, sengaja digali gitu ya. Harus. Oke. Harus. Oke, nah jadi keinget juga Mam Dad, kayak dulu ada ilustrasi yang menurut Cece bagus banget, yang kayak suami sama istri itu gandengan gitu kan berdua. Nah, pas lagi ada anak, pastiin anaknya jangan di tengah, justru di luar. Di Nah, kiri kanan. kiri kanan. Boleh dijelasin nggak? Mungkin kan banyak yang masih belum tahu Ya, gitu itu ya. suatu ilustrasi. Menurut Dad juga itu suatu yang bagus ya ilustrasinya. Kalau waktu kita married kan suami istri pasti bergandengan tangan di tengah begini ya. Berduaan. Rapet gitu kan. Bayangin Belum punya anak nih, kalau- masih mesra-mesra gitu kan. Kalau dari pacar pasti dempetnya luar biasa Oke, kan, ya kan. iya. Udah married mungkin agak renggang dikit lah ya. Nah, tapi waktu udah punya anak satu, kadang-kadang kita punya perspektif, kita punya pemikiran bahwa anak ini harus di tengah, sentral. Sehingga fokus si ayah, fokus si ibu kepada anak. Punya anak satu loh, Iya. anak dua, berarti kan geser lagi, ya kan. Anak tiga, berarti geser lagi. Artinya antara si suami dengan istri, ayah dan ibu itu ada jarak. Oke. Ya namanya anak itu kan. Oke. Fokusnya sama anak terus karena waktu masih membesarkan anak, masih anak-anak kecil kan sekolah lah, jalan-jalan. Anak jadi tanda kutip drivernya, betul nggak? Ya kemana anak liburan kita pasti nentukan dari anak. Cari yang ada Disneyland-nya gitu kan. Nah, Kamu bosen nanti. nggak ada yang salah dengan Pengalaman itu. pribadi. Nggak ada yang Oke. salah. Itu memang fokusnya di situ. Oke. Tapi kita kadang-kadang lupa. Nanti suatu waktu anak-anak kan tambah lama tambah besar. Iya. Tambah besar, satu-satu kan pasti akan menikah. Iya. Menikah dari 3, 1 keluar. Oke. Ada jarak nih. Yang kedua keluar. Yang ketiga keluar. Bayangin 3 anak tadinya ada di tengah, sekarang kosong loh. Kosong, waktu udah kosong, Kamu siapa kamu gitu? siapa selama ini? Kita kadang-kadang lupa lagi loh. Kita udah terbiasa fokus sama yang di tengah. Topiknya pembicaraannya selalu anak terus. Dan gitu. sekarang yang di Iya. tengah udah nggak ada. Ini semua ilustrasi kan. Itu suatu gambaran. Waktu udah nggak ada, loh, kok kamu kayak ada jarak lagi antara si suami dan istri, pasangan, ada jarak lagi. Oleh sebab itu, gambarannya yang terbaik dalam family adalah suami istri tetap di tengah. Anak satu di kanan. Anak satu lagi di kiri. Mau 5 di kanan, 5 di kiri, mau ada 10, nggak apa-apa. Yang penting suami istri itu pegangan. Oke. Kuat. One day, anak-anak akan besar, pergi, nggak apa-apa. Yang satu pergi, memang harusnya besar kan, harus mandiri kan. Iya. Yang suami istri tetap berpegangan. Ini kurang lebih adalah ide kenapa kita harus tetap pacaran. Supaya fokus kita tetap kepada pasangan. Dengan begitu, anak-anak kita mau seberapa banyak, seberapa besarnya, kita tetap aman pernikahannya. I see. Hopefully seperti itu. Itulah Yes. gambarannya. Ya, tapi menurut Cici itu ilustrasi bagus banget yang kayak membuat kita lebih mudah mengerti lah sedikit gitu ya. Jadi pas mau ngejalaninnya lebih ada gambaran gitu kan. Dan tadi yang ngomong masalah anak-anak akhirnya besar, menikah, dan akhirnya punya anak gitu kan. Itu suatu season yang Daddy Mami namakan atau itu emang umum ya? Empty nest Oh, gitu umum ya? dong. Umum, oke. Emptiness satu hal yang Emptiness. Iya. Emptiness atau yang kayak maksudnya suatu hari sarangnya Akan kosong. kosong. Iya. Karena anak-anaknya menikah begitu kan. Ya betul, anak-anak kan keluar rumah. Contoh lah kayak di rumah, Dad kan punya 2 kamar anak. Yang satu udah kosong pasti kan. Yang satu kosong karena nanti akan balik lagi kan masih ada di yang luar kan. Gisel. Tapi one day dua-duanya kan akan married, Ya. ya kan, jadi akan kosong. Itu maksudnya ide istilah itu ya, istilah sarang yang kosong tuh sebenarnya dari situ. Rumah yang tadinya penuh dengan anak sekarang kan mulai kosong-kosong. Oke, nah terus gimana tuh? Apakah gimana? Selama ini berarti kalau hitung sejak Cici married, berarti kayak 3 tahun? Berapa tahun? 3 tahun. 2019? Iya. 4. 4 tahun. Iya. 4 tahun married, sorry Jo. 4 tahun married, kayak how was it gitu? Kayak Nah, honestly sebenarnya speaking. empty net itu nggak dimulai hanya dengan anak-anak keluar rumah loh. Oke. Tapi anak-anak mulai mandiri aja, mulai dewasa, mulai nggak tergantung lagi sama orang tua, Itu itu udah sebenarnya mulai. udah mulai. Oke. Jadi Dan SMP. kenyataannya lebih jelas lagi pada saat anak-anak itu keluar rumah. Oke. Jadi periodenya bayangin kan panjang. Hmm. Nah pada saat itu, wah kalau kita nggak siap dengan pasangan kita, itu problem baru loh. Jadi bisa ada lebih banyak konflik. Waktu yang tadinya kita banyak sama anak-anak, sekarang berduaan aja. Jadi waktunya ini tadinya nih sedikit nih. Ya. Karena kita kebagi sama anak-anak sama kerjaan. Ya. Sekarang
anak-anak mulai nggak ada, kan nggak ada yang diurus. Hmm. Pekerjaan mungkin kalau umurnya semakin lama, makin dewasa kan mungkin pekerjaan nggak seberat waktu masih membangun karir. Iya. Jadi waktunya akan banyak untuk berduaan loh. Hmm. Nah, di berduaan lagi, kalau nggak terbiasa, malah banyak konflik loh. I see. Hal-hal yang nggak diomongin, jadi diomongin. Hal-hal yang tadinya nggak dibicarakan, jadi diomongin. Waduh, kayak bayangin aja, contoh sederhana lah makan di meja makan. Tadinya ada anak-anak, kan ngurusin anak-anak kan, nyuapin anak. Sekarang cuma berduaan. Nah, ngomongin apa tuh? Mata sama mata. Nah, kalau cuma diem-dieman aja kan tiap hari begitu. Apa nggak problem? Bisa jadi problem atau yang kalau udah selama ini mengusahakan mungkin jadi sweet moment kali. Kalau selama ini pacaran terus. Betul, makanya supaya itu nggak jadi masalah, nggak jadi problem, kita harus bangun benar-benar. Dari awal. Okay. Biasakan istri kita atau suami kita itu kayak pacar lagi gitu. Oke. Nah, harus dibikin kayak wah, kita energize-nya waktu kita pacaran kayak gitulah. I see. Nah, mungkin nggak nih? Mungkin gitu. Soalnya kan kita ya banyak misalnya kayak teman-teman atau kayak followers suka kayak cerita, ngobrol gitu kayak si grandpa-grandmanya gitu kan sejak punya cucu gitu kan. Jadi kayak kayak banyak ikut campur lah kasarnya gitu kayak nosy gitu. Apakah mungkin itu salah satu alasan sih karena ya bingung udah nggak ada anak gitu. Jadi kayak curahnya ke cucu gitu. Kayak apakah itu suatu hal yang common dan mungkin? Iya, sangat mungkin. Karena waktu gini, pandangan point of view dari grandparent ya. Oh, ini cerita nih ya. Ini iya dong, harus disimak nih kan. Pasti gitu ya. Karena dulu waktu memulai karir, waktu punya anak-anak, itu baru memulai karir kan. Okay. Jadi kan sibuk sama kerjaan. Nah, sekarang mungkin agak berkurang kesibukannya. Nah, terus lahirlah cucu. Yang lucu dan imut itu. Iya, waktunya kan banyak. Waktunya banyak kan. Jadi ya otomatis apa nih kegiatannya? Ya main sama cucu. Jadi nggak salah dong seperti itu sebenarnya. Betul. Nah, dan juga kalau kita nggak punya aktivitas berdua, ngapain ya? Udah cucu. Jadi dianggap di tengah lagi nih cucunya. Yang tadinya anaknya ada di sini, ini kosong. Ini kosong buat siapa? Cucunya ditarik, taruh sini dah. Nah, gitu. Itu yang nantinya bisa menjadikan problem baru dengan si anaknya. I see, oke. Nah, mungkin sebelum kayak lebih jauh, kayak Gaby pengen cerita dulu juga gitu ya. Grandma ini, aku bersyukur banget gitu ya, karena grandma ini menerapkan menurut aku a very healthy boundaries gitu ya. Tadi yang dijelasin, make sense banget gitu kan. Maksudnya boundariesnya tuh sehat gitu. Sayang sama cucu, yes gitu, tapi Gaby melihat Daddy dan Mami itu menerapkan ada boundaries khusus yang sehat gitu. Kayak contohnya, salah satunya yang Gaby very appreciate dan kalau cerita sama orang lain gak banyak yang punya grandma yang memiliki pemahaman seperti ini gitu. Seperti contohnya itu menerapkan apa yang anaknya terapkan untuk cucunya di rumah gitu. Contohnya kayak Cece kan sleep training Joel sama Grace. Duduk anak-anak di mobil harus di car seat, ya kan? Makan harus di high chair, ada feeding rules pula gitu kan. 30 menit atau anaknya all done, makan masih sisa, angkat gitu kan. Nah, Cici appreciate banget karena saat anak-anak Joel dan Grace itu di rumah grandma diterapkan hal yang sama. Which I think nggak banyak orang yang se-privilege itu gitu. Padahal Daddy Mami waktu Gaby kecil tuh nggak begitu. Nggak begitu, iya. Nggak ngerti kayak gitu-gitu. Harus habis kan? Ingat. Pokoknya harus habis. Kejar-kejaran. Uber-uberan. Iya. Saya masih tidur di satu kamar sampai SMA guys. Ya kan? Nggak sampai SMA sih. Cuma kayaknya enak aja gitu kan. Terus Kalau bisa Mami punya prinsip, makan belum habis, gini? Kalau makanan di piring masih ada, belum selesai ya tuh. Iya, pokoknya harus habis gitu. Ingat? Harus tuntas. Makanya makan pagi siang. Nah, kalau sekarang kan enggak, Gaby kan terapinya kalau anak udah kenyang sudah. Iya. Ya puji Tuhan sih ya. Tapi dulu enggak gitu loh, pokoknya harus habis. Jadi karena ya itu menurut Mami juga karena lack of knowledge juga ya. Oke. Zaman dulu sama zaman sekarang nggak tuh berbeda. Nggak ada kita training kita buat seperti buat parent. Mau belajar dari mana tentang parenting
penting ya. Belum ada IG ya? Nggak ada IG, nggak ada suku and friends. So, Bagus nih, follow ya, follow. Terus Ya sangat limited lah pengertian-pengertian mengenai melatih orang tua itu dari mana source-nya. Oke. Nah, pertanyaannya kok bisa mau ikut cara ngajar Cici ke anak-anak gitu? Kan mungkin gak gampang. Mungkin kayak Mami gitu. Mungkin Mami mau share. Ada gak sih rasa ragu gitu? Ini bener aja cucunya dibiarin nangis dulu nih. Atau ini bener aja nih makannya belum habis. Pernah ada gak sih ada rasa ragu atau nggak percaya gitu loh sama cara ajar Cici gitu? Ya pasti ada. Bukannya nggak kepercaya sih. Tapi rasa nggak tega gitu loh. Apalagi tentang sleep training ya. Maksud gini, dia masih bayi, kita nggak tahu nih dia nangis itu kenapa gitu kan ya. Nangis sepanjang malam gitu. Ini anak mau diapain gitu. Apakah dia sakit perut atau apa gitu kan. Tapi karena Cece udah bilang, nih coba aja gitu. Pokoknya kasih timer 10 menit. Kalau misalnya 10 menit dia masih nangis baru diangkat. Ya udah, Mami coba itu gitu loh. Dan kan ada timer, pegang timer nih gitu kan. Kalau kita kira-kira kan nggak tahu berapa lama gitu. Ngumpetlah di samping tempat tidur itu. Karena nggak tega itu. Tapi Joel waktu itu ya nggak tahu gitu kan. Nah, terus belum 10 menit kok dia udah diem dan tidur. Berarti berhasil juga ya gitu loh. Makanya pengetahuan itu penting supaya apa, kita nggak mendidik anak tuh cuma by feeling doang, nggak tega, nggak ini gitu. Dengan adanya pemahaman seperti itu, oh ternyata kita juga menikmati benefitnya gitu loh. Jadi kalau misalnya Cece titipin anak-anak ke rumah, cucu-cucu di rumah, ya grandpa-grandma juga bisa tidur nyenyak gitu loh dengan ikutin itu. Ya, kita ngelihat itu memang kan ada hasilnya bagus. Why not gitu loh. Berarti dulu ada yang kurang bagus. Yang bagus ya kita terapin. Contoh lagi, Dedi inget nih waktu Joel ke rumah ya. Itu kan dia boleh nonton jam 5 ya? Iya, inget ya. Udah kasih tahu kan. Sampai kan, sekarang masih. Ya, kasih tahu. Dad, ini kalau Joel mau nonton jam 5 sore. Kalau nggak salah dia pulang sekolah apa kita jemput kan dari siang kan. Jam 3 itu udah di depan TV, dia udah dia bilang gini, watch. Udah mulai gaya-gaya, watch. Karena Dedi Mami udah tahu memelas gitu ya sama grandpa-grandma. Gaya kan, gaya seorang cucu sama grandpa-grandmanya kan memelas begitu. Aduh, lulu dong. Gak tega sebenarnya. Duh, watch aja lah, udahlah, beda berapa menit, Tapi karena kita sepakat, enggak, 5 ya, 5 at 5. Watch mulai kan ya. Nah, kayak begitu ya harus kitanya tega. Maksudnya kita harus punya disiplin yang sama dengan parent-nya gitu supaya dia tahu gitu ya. Nggak bingung. Kok di grandpa-nya bebas nontonnya, di Dedi Maminya kok jangan begitu. Kita harus satu garis, satu value. Cici yakin abis ini pada komen, mau dong grandpa-grandma kayak gitu, gitu pasti. Berarti suruh grandpa-grandmanya nonton. Tadi kayaknya Cici nangkep poin yang bagus banget gitu. Kayak ya itu berarti grandpa-grandmanya juga harus open hatinya atau mindnya untuk pelajaran-pelajaran baru gitu ya. Untuk mau ngerti, nih sleep training sebenarnya benefitnya apa gitu kali ya. Betul. Soalnya kalau kayak tutup mungkin kan langsung kayak pikirnya ini tega banget gitu kan ya. Jadi harus mungkin dari sisi grandpa-grandma juga. Ya, kitanya juga harus open sebagai grandparent bahwa apa yang kita dulu ajarkan, didik itu mungkin sekarang sudah berbeda caranya. Nggak relate lagi. Kita harus belajar menerima. Memang ada yang berbeda, ada yang lebih baik. Why not? Oke. Tapi it takes a very humble heart sih untuk kayak mau belajar itu dari anaknya gitu. So we really appreciate that. Seneng banget. Really? Iya. Sih makin mau kan, ini link bio nomor berapa? Coba tolong diklik di check out. Makanya Mami kan bilang sama Cece, Mami banyak belajar banget dari Cece gitu. Ya karena dulu mungkin itu penyesalan pendidiknya. Ya karena kita kan belajarnya dari mana? Semua kita ya. Kita kan belajar dari mana? Dari pengalaman kan. Maksudnya waktu kita kecil seperti apa orang tua men-treat kita. Ada yang baik, kita terusin. Ada yang kurang baik, ya kita robah. Sesimpel itu gitu loh. Ya, yang kedua dari mana? Ya dari edukasi kan, dari training, dari workshop. Nah kalau sekarang ada YouTube, ada ini bagus banget. Zaman dulu Dedi Mami dari mana kayak gitu. Jadi kita as a grandparent juga harus tetap mau belajar intinya gitu loh. Mendengar sama yang muda-muda apa yang bagus. Apa yang dunia sekarang nih yang buat pendidikan anak-anak tuh yang bagus. Nah, kita ikut lah.
I see, oke. Ya, dan memang ngerasain banget gitu ya, karena diterapinnya sama di rumah grandpa-grandma gitu. Justru Cece sering bercanda sama Jona kalau anak-anak udah mulai agak-agak error nih, lempar aja. Karena biasanya abis dari rumah grandpa-grandma malahan ke riset gitu, kayak soalnya diterapinnya kayak halnya sama banget kayak di rumah. Sebenarnya satu lagi kayak car seat, apalagi dulu Joel kan, nangis kan, berontak kan. Tapi di mobil grandpa-grandma sama gitu. Dan again, really appreciate dari mami gitu. Mungkin kan itu nggak gampang ya, kayak ya dulu mana ada yang pakai car seat Nggak sih. Iya. Semua di Pangku aja ya kan. Sebenarnya itu bahaya juga sih. sebenarnya. Ya, That's ingat where kan I'm waktu coming from. Gaby, Iya. Giselle itu dulu duduk di depan, Di depan. kita nggak terlalu mikir kalau ada apa-apa kan Tapi kita berbahaya dulu banget. nggak pernah berpikir bahwa itu bahaya. Iya, Karena iya, zaman betul. itu tuh nggak ada yang pakai car seat Iya, rasanya karena sih. iya. Iya. Padahal itu Nggak common banget. Tapi gitu. car seat itu bagus banget sih sebenarnya. That's where I'm coming from. Iya. Ya itu Betul, juga alasan itu kita. setuju sih. Iya. Nah, tapi ya itu open-mindedness-nya kayaknya yang membuat kita juga jadi lebih bersinergi ya, Mom Dad, dari kayak grandparenting dan parentingnya kita gitu, mendidik si Joel sama Grace ini gitu. Nah, yang menarik lagi gitu ya, sebenarnya waktu itu udah pernah di-share di IG Reels Grandpa, again di-follow gitu kan, tapi boleh dong di-share lagi di sini gitu. Apa sih peraturan-peraturan yang grandma terapkan saat cucunya datang ke rumah? Ini yang peraturan grandma di rumah ya gitu kan? Iya. Iya. Ya yang pertama itu tadi ya, bahwa aturan yang di rumah grandpa-nya itu harus sama dengan di rumah parent-nya. Termasuk nonton tadi gitu ya? Iya. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa sama? Ya harus tanya dong. Tanya ke anaknya, ini kalau ini gimana? Kayak Ini Joel gimana? kalau nginep kan mami selalu tanya. kan, Jadwalnya. "Cek, jadwal Iya. Joel, jadwal Sebagai Grace gitu. grandparent harus tanya aturannya. Iya. Jangan kalau dulu daddy mami mah makan kerupuk mah nggak apa-apa, batuk-batuk dikit. Oh jangan dong, tanya. Kalau parentnya boleh nggak kalau batuk-batuk begini makan gorengan. Kalau jangan ya kita juga sama, jangan. Sorry potong bentar. Grandpa-grandmanya tanya atau anaknya ngomong atau gimana? Dua belah pihak boleh lah. Oke. Ya jadi sama anak itu harus komunikasi harus benar-benar terbuka lah. Ya bukan cuma sama anak, sama mantu, sama apa itu harus terus jalan. Itu harus cair. Itu harus dinikmatin. Yeah. Jadi supaya value itu bukan sekedar kayak kaku diterapkan, tapi suatu hal yang ini value kita, ini value family kita. Itu harus sampai dirasakan seperti itu. Bukannya Dedi ngerasa, oh ini value-nya Gaby nih, Dedi paksain di rumah Dedi. Enggak, tapi ini value Dedi juga. Bukan kayak gini loh. Mam ini ya, ini bukan gitu. Ya, nggak Tapi gitu. ya Luwes aja ya. Luas aja. Oke. Jadi itu penting, komunikasi terus, harus ngobrol, harus saling ini. hubungan sih ya. Ya. Balik lagi hubungan. Oke, tadi rules yang pertama adalah kalau di rules di rumah grandma itu harus sama dengan rules di rumah orang tuanya gitu ya. Kalau rules yang kedua? Ya, sebagai grandparent jangan ada cucu emas. Oke. Cucu jangan dibeda-bedain. Mau laki, mau perempuan sama. Cucu dari anak ke-1, kedua, ketiga sama. Supaya aman mereka semua. Oke. Nggak ada perbedaan antara sama lah. Kalau kita sama anak juga kan nggak boleh dibeda-bedain. Sama juga dengan cucu. Kita juga nggak mau dibeda-bedain kan. Iya. Begitu pula kita sama cucu. Nggak boleh dibeda-bedain. Oh nih cucu pertama nih. Ini segala-galanya. Enggak. Sama. Apa bedanya dengan cucu terakhir? Sama toh. Apa bedanya dengan cucu tengah? Ini cucu laki nih. Apa bedanya cucu perempuan? Sama. Jadi supaya cucu juga merasakan dekat semua sama grandpa-grandmanya, jangan dibeda-bedain. Oke. Nah, itu juga berguna untuk parent-nya. Parent-nya juga merasa, oh ya, ini semua papa mama equal sama cucu-cucu. Oke. Itu. Jadi kasihnya sama-sama penuh gitu ya? Yes. Jadi Oke. bukannya, wah ini 90% karena kan, wah ini yang laki lu ya ini. Lu apa bedanya dengan perempuan? Ya, sama juga kan. Iya. Jadi itulah kita harus punya kedekatan sama cucu sama. Oke. Itu ya. Oke. Nah, yang ketiga, cucu kalau dititipin ke rumah grandpa-nya atau grandma-nya nggak boleh seterusnya, tanda kutip. Oke. Nggak boleh udah di sini aja, pulang sekolah udah dijemput.
antar sekolah udah, Dedi aja yang nganterin. Siang ada waktu ambil lagi. Terus liburan kemana? Nanti ya sama grandpa, grandma aja ya. Oh. Jadi harus ada waktunya dan itu pun harus ditanya sama parentnya dong. Oke. Ditanya ke anaknya, ini bisa nggak waktunya ini boleh nggak sama tidur di rumah grandpa grandma? Kenapa sebenarnya kepengen banget ya jemput gitu, Ya pasti pengen banget dong, ya. karena itu Iya. ya lucu kan gitu. Apalagi kayak Joel. Lebih sering. Jadi selama ini tuh harus menahan diri dari sisi Ya grandparent. harus Iya. menaukan antara waktunya harus tahu lah. Oke. Gitu loh. Kita juga mesti ini loh, Ce, maksudnya harus tahu bahwa Cece sama Jonah juga perlu privacy gitu loh. Yang Mami Dedi tuh nggak boleh langsung intervensi gitu. Makanya kan kalau Mami Dedi mau datang ke rumah Cece juga Mami tanya dulu Iya kan dong. gitu. Dan sama juga kepada Iya. anak-anak juga nggak boleh. Wah, karena cucu itu kan adalah tanda kutip memang dari parentnya. Kita harus tanya dulu sama parentnya dong. Ya, ada waktu nggak nih? Atau bukan ada waktu begitu loh. Maksudnya ini nanti dia dijemput ya. Terus mau nginep ya 3 hari ya, ngomong dulu dong. Iya. Kalau 3 hari benar-benar 3 hari, jangan udah 3 hari, udah nggak apa-apa, jangan pulang, jangan Iya, pulang. orang Joelnya nggak mau pulang kok di sini lagi gitu kan. Kan sebagai anak juga nggak enak dong. Iya. Mau nolak, aduh kan nggak enak kan papa mamanya, masa nggak boleh gitu ya. Nggak nolak juga, kok udah lama banget gitu ya. Jadi ya itulah, harus kita juga harus ngertiin bahwa waktu cucu bermain ke kita juga harus ada waktunya. Oke. Nah, kalau tadi itu kan rulesnya gitu dan kita konteksnya kan sekarang kita tinggalnya beda rumah ya, Mam Dad ya. Mami dari rumah sendiri, Cici sama Jonah kita ada rumah sendiri gitu. Kalau yang konteksnya tinggal bareng nih gitu, apalagi kayaknya di Indonesia lebih common ya, beberapa yang kayak memang di satu rumah itu ada opa, oma, orang tuanya terus ada cucunya gitu kan. Ada nggak tips gitu? Karena kan mungkin itu biasanya lebih intertwine gitu ya, lebih ya gitulah ya. Ada tips nggak gimana tuh? Ya ini memang nggak gampang, tapi ini kenyataan. Iya. Ya. Nggak gampang. Tapi di tengah-tengah ketidakgampangan tentu kan kita harus ada jalan keluar. Oke. Ya, sebagai grandparent posisinya harus kita pahamin bahwa cucu itu bukan anak. Oke. Yang memberikan rules, memberikan aturan adalah orang tuanya. Jadi kita nggak boleh mengintervensi langsung. Udahlah, sekarang aja nontonnya. Nggak bisa, tetap rules. Cucu yang membuat rules adalah parentnya, bukan grandparentnya. Oke. Walaupun itu dalam satu rumah. Oke. Jadi, sulit nggak? Ya betul, memang sulit karena satu rumah. Yeah. Tapi bagaimanapun harus kita sebagai orang tua, terutama sebagai grandparent harus paham ini. Yang membuat rules bukanlah grandparentnya. Oke. Udah, grandparentnya tanda kutip pekerjaannya udah selesai sebenarnya. Oke. Ya, pekerjaan parenting sudah selesai. Oke. Sebagai parent nggak ada selesainya. Sebagai orang tua, Sebagai orang tua hidup. seumur hidupnya. Makanya ada yang mengatakan, wah ini ya mommy is always mommy. Setuju. Setuju. Ya, daddy is always daddy. Setuju. Tapi daddy mami melakukan parenting ada waktunya. Nggak bisa parenting itu seumur hidup. Artinya parenting kita gagal. Parenting kan tujuan akhirnya adalah anak-anak itu akan mandiri. Bisa membuat keputusan sendiri juga gitu Yes, ya. yang one day mereka akan menjadi parent juga. I see. Nah itu tugas parenting kita selesai sebenarnya pada saat anak itu besar. Sebagai parent nggak ada selesainya gitu ya. Tapi tugas parenting selesai pada saat apa? Dan harus ada selesainya. Pada saat anak-anak itu sudah menjadi parent lagi dan dia bisa menerapkan nilai-nilai parenting itu kepada anak-anaknya lagi. Oke. Jadi also itu waktu ada cucu dalam kehidupan pernikahan sebagai grandparent ya harus mulai tanda kutip mundur. Oke. Ya, tanda kutip mundur artinya ini waktunya anak-anak untuk mendidik anak-anaknya. Berikan kepercayaan kepada mereka. Kalau kita kan kadang mungkin greget, harusnya nggak begini, harusnya begini. Ya boleh-boleh aja gregetan begitu. Cuma nggak boleh langsung kepada cucu ngomongnya begitu. Harus mungkin discuss dengan parentnya. Oke. Discuss dengan anaknya pada itu ya. Poinnya gini, tugas parenting
selesai, ada selesainya. Ada waktunya. Ada waktunya untuk selesai. Oke. Dan pada masanya ya ayolah kita gabrukan misalnya Cece gini ya, maksudnya anak-anak masih kecil ya itu waktunya masanya kita parenting gitu ya. Betul. Jangan sampai kebalik gitu ya. Jangan sampai ya anak-anak lagi kecil waktu parenting mungkin misalnya cicinya hands off atau yang sibuk di luar sana gitu ya. Ada waktunya karena one day ada waktunya untuk stop. Yes. Gitu ya. Ada waktunya untuk berhenti. Betul. Melakukan parenting ya, parentingnya, betul banget. Jangan begini, mikir gini. Dulu waktu masih kecil-kecil kita ngomong langsung marah sama anak-anak. Nah sekarang anak-anak itu sudah menjadi papa, sudah menjadi mama, sudah menjadi suami, menjadi istri. Nggak boleh kita memperlakukan seperti waktu masih kecil. Dimarahin gitu lagi. Beda dong, jelas berbeda. Nah pada saat itulah kita harus punya jarak tanda kutip ya, ini harus mundur. Harus step back ya. Harus step back. Biarkan anak-anak dewasa, anak-anak menjadi mandiri. Kalau nggak kapan ngambil keputusan, kapan menjadi parent. Oke. Dan I guess sebenarnya di balik itu semua ya memang jadi grandparent ada learning lesson-nya sendiri, ada pembelajaran sendiri ya Mom Dad. Maksudnya nggak segampang itu ya, maksudnya harus nahan-nahan nih. Betul. Misalnya grandma harus nahan-nahan nih, abis makan siang nggak boleh kasih mangga lagi, kasih biskuit lagi gitu. Katanya kan. grandma selalu bentar-bentar kasih makan gitu ya. Ada apa dengan para oma-oma di Indonesia ya? Abis makan dikasih makan, dikasih snack, dikasih susu terus. Kayaknya perutnya nggak kenyang-kenyang gitu kan. Betul. Harus belajar menahan diri gitu ya. Kenapa sih by the way mau tahu nih? Kenapa sih dikasih makan terus gitu Saya ya? kepengen, ya udah coba gitu kan ya. Ini enak. Nanti pas makan malam nggak Udah, makan pusing sendiri. Bener. Gitu ya. Oke, I think it's so fun belajar banyak banget dari grandpa grandma. I guess sebelum tutup gitu ada nggak pesan-pesan terakhir mungkin bagi para grandparents dan juga parents gitu ya. Tadi sebenarnya udah bagus banget gitu. If you have kayak any last word dari Daddy dan Mami gitu untuk para yang nonton di episode ini gitu. Dari segi grandpa grandma ya. Ya. Kayak kata Daddy tadi ada waktunya gitu. Ada waktunya kita itu do parentingnya tuh udah ada masanya gitu loh, selesai. Jadi sekarang ini masanya adalah kita ya coaching aja gitu. Dan belajar sama anak-anak juga gimana cara mereka raising their kids gitu. Dan open komunikasi lah. Ya, jangan sampai kita semua sayang pasti cucu-cucu, tapi jangan sampai karena dengan ada cucu malah hubungan kita antara opa oma sama anak-anak itu jadi renggang gitu. Iya. Kan tujuannya semua sama sebenarnya. Sayang untuk ini dengan cucu ya. ya. Cucu-cucunya. That's good. Dan sebagai grandparent, jangan berhenti dengan aktivitas kita berdua juga. Jadi selain kita fokusnya untuk ke grandparenting atau untuk kita untuk dekat dengan anak-anak dengan cucu, tapi kita jangan berhenti juga berduaan. Harus create ada sesuatu yang kita achieve lagi supaya kehidupan sebagai grandparent itu tetap sibuk dan tetap mengasihkan gitu loh, dan tetap exciting. Jadi kita punya tujuan sendiri, kita punya apa yang kita mau capai sendiri, tapi juga kita bisa meng-coaching, artinya kita bisa memperhatikan bagaimana anak-anak bertumbuh. Itu menyenangkan. Jadi segala sesuatu jangan semua kita udah nggak ada kerjaan, udah akhirnya ke anak ke cucu, akhirnya mereka yang direcokin, disibukkan. Kitanya harus kuat, kitanya harus berdua harus bisa harus kuat lah. Harus tetap pacaran dan jalan-jalan tadi ya. Iya. Salah satunya guys, ngebakmi doang juga boleh, nggak harus lari. Iya. Thank you so much Grandpa, Grandma, Mom, Dad for your time. I know you guys are busy juga, tapi thank you for spending your time here. Kita berharap dari episode ini kita bisa sama-sama belajar tentang grandparenting tadi. If you like it, please do hit the likes button and share it to your friends and families. And we'll see you on our next episode. Bye-bye. Bye.